Halo Bapak, Mama, Saudara semua, bantu subscribe di channel F Obat Malekari ST dan jangan lupa untuk support selalu ya. Salam Bapak Mama, saudara kekasih Tuhan, saudaraku semua yang ada di mana-mana tempat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan juga bagi saudara semua yang ada di luar negeri. Puji Tuhan, saat ini kembali dengan saya dalam suasana yang penuh dengan sukacita, karena kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan yang telah mencurahkan rohnya dengan luar biasa, dengan memberikan kita damai sejahtera sukacita. Itu jaminan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Dan saat ini saya berada di dalam suasana di pantai di sekitar kota Maumere, Kabupaten Sika di NTT, dan kembali saya akan sore ini menyampaikan satu renungan firman Tuhan dalam suasana yang sukacita di suasana pantai ini. Mama saudara kekasih Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-25. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam suasana yang penuh sukacita ini, dan aku berjumpa bersama saudaraku dimanapun berada Tuhan, yang kami percaya bahwa oleh karena pertolongan Tuhan kami diberkati Tuhan, dan sukacita yang Tuhan menyatakan bagi kami, walaupun kami di tengah suatu bencana, suatu situasi, tantangan, masalah, persoalan, tetapi Tuhan kami Yesus Kristus memberikan jaminan itu, bahwa Tuhan memberikan satu penyataan, satu jaminan bahwa ketika aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan untuk itu kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami senantiasa selalu. Mari Tuhan curahkan roh-Mu di suasana ini, dalam suatu pergumulan dan doa dan pemberitaan dan kesaksian ini. Mari Tuhan memberkati semua, dan biarlah suasana ini penuh dengan sukacita, dan Tuhan memberkati senantiasa. Mari memberkati kami semua, berkati saudara yang mengikuti semua kegiatan ini, biarlah semua mengalami berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat Mama saudara kekasih Tuhan, saya akan membaca bagian firman Tuhan bagi kita semua, yaitu di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-25. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu, dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita, dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak saudara kekasih Tuhan, bahwa dalam suasana kita, dalam kondisi seperti ini, bencana dan tantangan apapun persoalan yang ada, kita belajar firman Tuhan pada perenungan sore ini Bapak saudara kekasih Tuhan, tentang kisah bangsa Israel, yang dimana mereka sudah berada di suatu situasi yang penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat, dimana adanya berkat yang Tuhan berikan, tanah perjanjian yang mereka telah masuk. Tetapi kemudian ada satu tuntutan Tuhan kepada mereka, yaitu bahwa kepada anak cucu dan kepada semua keluarga, bahwa mereka harus tetap mengandalkan Tuhan. Bahwa kemudian yang dipercakapkan di sini, bahwa adanya penyataan bahwa setiap yang kita lakukan, setiap yang kita alami, setiap yang kita hadapi merupakan satu proses di mana Tuhan telah mencurahkan berkatnya itu. Maka kemudian di sini saya memberikan satu tema di sini, bahwa kita ada, kita hebat, kita hidup itu karena Tuhan. Bapak saudara kekasih Tuhan, ini satu firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel lewat Musa, bahwa harus menyampaikan ini di kemudian hari. Apabila anak-anakmu bertanya kepadamu, kenapa kami harus melakukan peraturan
ketetapan yang paling utama yaitu di mana sesuai dengan bacaan firman Tuhan ini ayat sebelumnya, yaitu pasal 6 ayat yang keempat dikatakan dan ayat yang kelima. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak saudara dikasih Tuhan, inilah suatu ketetapan, suatu peraturan. Hanya Tuhan yang harus dikasihi, hanya Tuhan yang harus diandalkan, hanya Tuhan yang harus dinomorsatukan. Tidak ada Allah lain, tidak ada ilah lain. Itu satu ketetapan, suatu aturan supaya apa? Apa yang Tuhan nyatakan ini satu bentuk kasih kepada Allah. Maka kemudian Bapak saudara kekasih Tuhan, yang tadi saya berikan tema tadi, kita ada, kita hebat, dan kita hidup itu oleh karena Tuhan. Bangsa Israel diberikan suatu tanggung jawab, satu pernyataan bahwa Tuhan harus satu-satunya yang diandalkan, Tuhan harus satu-satunya yang dipermuliakan. Maka kemudian yang kita percaya sebagai orang Kristen pada masa kini bahwa Tuhan Allah yang Esa, yang satu, yang tadi dikatakan ayat yang pada ayat 4 tadi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu yang kita imani sekarang. Dia Allah yang Esa, dia Allah yang tunggal, yang kemudian datang ke dalam dunia di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Nah, itu yang kita harus imani, itu yang kita harus percaya. Dia itulah satu-satunya jalan keselamatan. Itu yang harus dicakapkan, itu yang harus disampaikan kepada setiap anak-anak dan cucu kita, setiap generasi-generasi ke depan. Alasan kenapa peraturan ketetapan ini yang kemudian Tuhan berikan kepada Musa, kemudian harus disampaikan kepada bangsa Israel. Yang alasan yang pertama adalah karena Tuhan telah membebaskan mereka di saat mereka diperbudak di Mesir. Mereka dijajah di Mesir. Bayangkan lebih kurang 430 tahun di sana, maka mereka harus mensyukuri itu dan harus mengikuti aturan itu dan harus mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap hatimu, dan segenap kekuatan. Tuhan itu Esa, Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Sebagaimana yang kita imani di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan itu yang telah menjadi manusia, itu Yesus Kristus sendiri. Firman itu yang telah menjadi manusia. Yang pertama yang tadi saya katakan bahwa karena Tuhan telah mengadakan pembebasan, pemulihan yang tadi bagi bangsa Israel pada saat mereka diperbudak Mesir. Yang kedua adalah bahwa karena perjalanan mereka pada saat menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka dibimbing oleh Tuhan banyak perkara-perkara mujizat. Yang tadi saya kembali mulai daripada Mesir, Tuhan buat perkara mujizat 10 mulai di tanah Mesir, dan kemudian perjalanan mereka lewat suatu perjalanan jauh lebih kurang 40 tahun sampai ke tanah Kanaan, di mana Tuhan menyediakan segala sesuatu. Tuhan menyediakan roti, Tuhan menyediakan segala kebutuhan makan, minuman, dan lain sebagainya di dalam perjalanan mereka sampai ke tanah Kanaan, di mana mereka sampai di sana. Dan yang berikut adalah ketiga adalah bahwa supaya mereka memiliki suatu kehidupan masa depan, suatu kehidupan yang terus menerus, yang kemudian karya keselamatan itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, di mana Allah datang ke dalam dunia oleh Yesus Kristus supaya memberikan jaminan keselamatan, bahwa oleh Yesus keselamatan itu kita beroleh keselamatan kekal, jaminan kehidupan yang kekal. Bapak Saudara Kristus, maka kemudian yang tadi saya katakan bahwa ada 3 hal yang kemudian yang merupakan catatan di sini kenapa bangsa Israel itu harus tetap mengasihi Allah, tetap menomorsatukan Allah, dan tetap mengakui bahwa Allah itu hanya Esa, satu tunggal. Yang pertama tadi yang saya katakan bahwa karena Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Yang kedua, oleh karena Tuhan telah membuat perkara-perkara mujizat ajaib di saat mereka mengalami segala tantangan persoalan yang ada, dan kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, kemudian mereka di sana mereka memperoleh berkat anugerah. Dan yang kemudian yang ketiga adalah bahwa supaya mereka tetap terjaga hidup diberkati Tuhan, supaya mereka tetap terjaga hidup yang memiliki masa depan. Kemudian bagi kita setiap orang percaya pada masa kini, pada masa kekinian, di mana Allah telah datang ke dalam dunia lewat Yesus Kristus dan Juru Selamat, Tuhan yang kita percaya imani sebagai Tuhan yang hidup itu, yang memberikan jaminan keselamatan, yang telah naik ke surga, dan kemudian memberikan pastian bahwa oleh Roh-Nya kita diberikan kemampuan jaminan. Maka untuk itu, mari saudara dan kasih Tuhan dimanapun berada, mari apapun masalah persoalan yang kita hadapi, apapun yang sedang kita gumulkan, kita percaya bahwa di dalam tangan Tuhan yang Esa, yang kudus, yang mulia, tidak punya dalam nama Yesus itu, kita memperoleh suatu kepastian. Yang penting di sini adalah bagaimana supaya kita tetap jaga hidup persekutuan, tetap taat dan setia, tetap tekun untuk melayani Tuhan, tetap bersekutu dengan doa, pujian, dan penyembahan, dan terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapak Muhammad Saudara. Sampai di sini perjumpaan kita, dan sampai kita bertemu di waktu yang akan Tuhan Yesus memberkati.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih karunia lewat perenungan yang sederhana ini Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi semua, bagi saudara semua yang ada di mana-mana tempat Tuhan. Engkau berkati sehingga lewat perenungan firman ini kami belajar tentang kisah bangsa Israel yang kemudian mengalami pembebasan di saat mereka diperbudak di Mesir. Kemudian mereka mengalami mujizat, mereka mengalami segala penyertaan Tuhan perlindungan sampai kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di sana mereka diberikan suatu kehidupan, perlindungan dan kepemimpinan. Untuk itu harus mereka selalu mengikuti setiap aturan dan setiap hal yang diajarkan Tuhan. Firman yang utama adalah tetap mengasihi Tuhan, berpegang pada Tuhan yang satu-satunya dan menomor satukan Tuhan, dan itu menjadi satu pegangan. Itu pun menjadi satu kehidupan bagi kami orang percaya, supaya kemudian kami diselamatkan. Bahwa kami ada, kami hebat, dan kami hidup itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kami kepimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini sembahyang doa kami, ini renungan kami yang sederhana. Tuhan memberkati kami semua. Terpuji nama dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak, saudara kasih Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita, dan kita akan berjumpa pada waktu yang berikut, dan Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Haleluya, amin.